bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ini diperuntukkan bagi masyarakat kita, warga kita yang tidak mampu, yang terverifikasi tidak mampu. Dan jikalau sebelumnya aktif, kemudian saat ini non-aktif, bagaimana Bu? Solusinya seperti apa? Ada solusinya, itu dengan reaktivasi PBIJK. Nah, jadi tahapan yang pertama, jadi warga itu setelah dari Vaskes atau dari puskesmas terdekat, jadi ini sudah diperiksa ya, kondisi kesehatannya sudah diperiksa, minta surat keterangan atau diagnosa dokter. Nah, jangan lupa surat keterangannya itu dia akan menginput nomor diagnosanya, nomor keterangan kesehatan, kemudian lengkap dengan tanda tangan dokternya, ada capnya. Nah, itu dipastikan lengkap. Ketika mereka mengetahui bahwa saat ini PBI-nya tidak aktif, itu bisa datang ke puskesmas desa atau lurah. Puskesmas itu adalah pusat kesejahteraan sosial. Puskesmas di bawah apa? Yang di bawah adalah KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan diagnosa dokter. Jadi itu dibawa ke puskesmas oleh masyarakat. Nah, kemudian sampai di puskesmas desa dan kelurahan, jadi desa dan kelurahan ini memverifikasi datanya, apakah benar, dan mungkin juga meminta keterangan dari RT seperti dia, apakah ini benar-benar warga yang tidak mampu. Kalau memang harus saat itu ke lapangan mungkin bisa, tetapi kalau misalnya kita kan ada RT ya, nah, jadi bisa diterima informasi misalnya dari ketua-ketua RT-nya. Kalau memang benar itu warga tidak mampu, kita buat SKTM, dan nanti SKTM beserta dengan surat keterangan dari puskesmas ini dijadikan satu PDF, itu nanti diupload di dalam aplikasi 6NG online. Semua bisa berjalan sampai di desa dan kelurahan saja, tidak perlu sampai ke dinas sosial kalau prosesnya benar seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti operator SISNG akan menginput data yang diminta, ada nanti di dalam SISNG itu kita cari dulu NIP-nya. Nah, kemudian sudah benar orangnya, kemudian nanti diupload SKTM dan juga ini tadi surat keterangan dari puskesmas atau dari dokter yang ada diagnosa dokternya, dan dipastikan itu lengkap. Kalau SKTM ada nomor SKTM-nya, ada cap dan tanda tangan lurah dan lain sebagainya, kemudian diagnosa dokter juga seperti itu, karena nanti diminta nomor di dalam ketika kita menginput di SISNG. Setelah itu, nah ini yang paling penting, karena yang datang ini yang sebelumnya aktif kan ya, kan saat ini posisinya tidak aktif, itu kemungkinan besar berada di desil 6-10. Nah, jadi yang berada di desil 6-10, jangan lupa proses pembaharuan atau pemutakhiran DTSN-nya melalui aplikasi SISNG itu harus berjalan. Jadi jangan sampai ini diabaikan, Bapak Ibu. Karena kita kan fokusnya kepada warga yang tidak mampu, yang desilnya 6-10. Itu layanan kesehatannya bisa segera kita upayakan, tetapi proses pembaharuan desil harus tetap berjalan. Nah, kemudian sampai di sini, ini akan terbaca di verifikator kami, verifikator di dinas sosial. Nah, nanti kami lagi di dinas sosial akan melakukan verifikasi terhadap data yang sudah diinput oleh desa dan kelurahan, dan kami akan mengupload surat keterangan reaktivasi dari kepala dinas sosial di aplikasi SISNG online. Jadi kalau prosesnya benar, warga tidak perlu lagi datang ke dinas sosial